Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubiatul Aulia, perwakilan dari kelompok 2, yang akan membahas mengenai etika dan pelayanan kebidanan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik kebidanan. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Selanjutnya, PowerPoint akan ditampilkan oleh rekan saya. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang keseluruhan peraturan pemerintah Menteri Kesehatan, akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan yang bersangkutan. Yang pertama tentang Permenkes nomor 28 tahun 2017. Lanjut. Dari pembahasan ini, yang pertama bidan pembahasannya. Yang pertama, apa sih bidan? Bidan itu adalah seorang perempuan. Lalu, bidan itu adalah perempuan yang sudah lulus dari pendidikan bidan yang telah terregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terikat dengan praktik kebidanan. Lanjut. Lalu, praktik kebidanan adalah sesuai dengan pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Diberikan mulai dari kehamilan, hamil, nifas, dan berkelanjutan tanpa waktu yang ditentukan. Lalu menurut pasal 1 ayat 5, praktik mandiri bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kebidanan, pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Next. Lalu menurut Permenkes nomor 28 tahun 2017 mengenai surat izin dan penyelenggaraan praktik bidan, di dalamnya terdapat persyaratan dalam penyelenggaraan praktik kebidanan. Salah satunya adalah wajib memiliki STRB dan SIPB. STRB merupakan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. STRB ini berlaku selama 5 tahun dan jika habis maka perlu dilakukan perpanjangan. STRB ini memiliki syarat untuk mendapatkan SIPB. SIPB akan dikeluarkan oleh instansi pemberian izin yang ditunjuk pada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Etika profesi. Apa itu etika profesi? Etika profesi menurut Kaiser adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Next. Manfaat dari Permenkes. Manfaat Permenkes nomor 28 tahun 2017
menjadi pedoman bidan ketika akan melakukan pelayanan serta membuka praktik kebidanan tanpa melanggar kode etik profesi bidan yang harus dijunjung tinggi agar seorang bidan bisa menjalankan tugasnya dengan baik serta maksimal. Next. Lalu ada juga bab-bab pembahasannya. Bab 1 itu membahas tentang mengenai ketentuan umum berisikan pasal. Bab 2 membahas tentang perizinan terbagi ke dalam 3 bagian, berisikan 13 pasal. Bab 3 tentang penyelenggaraan keprofesian terbagi dalam 4 bagian, berisikan 15 pasal. Bab 4 mengenai bab 7 tentang ketentuan peralihan berisikan 2 pasal, dan bab 8 ketentuan penutup berisikan 2 pasal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah pasal yang berkaitan dengan etika kebidanan. Nah, yang berkaitan dengan etika kebidanan itu dibahas dalam pasal 28 dan pasal 45. Next. Nah, pasal 28 ini tentang kewajiban bidan. Yang pertama yaitu menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu. Artinya, jika bidan mendapatkan kasus yang bukan kewenangannya atau bidan tidak bisa melakukan, tidak mampu melakukannya, maka bidan harus merujuknya ke tenaga yang lebih ahli dan harus merujuknya tepat waktu agar tidak menimbulkan kefatalan. Kemudian poin selanjutnya adalah meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, kemudian menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, menjaga kerahasiaan pasien. Kemudian poin selanjutnya adalah melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya yang diberikan secara sistematis. Kemudian mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Selanjutnya melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. Poin selanjutnya adalah memberikan surat rujukan dan surat keterangan kelahiran. Dan poin terakhir adalah meningkatkan mutu pelayanan profesinya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. Next. Nah, kemudian selain di pasal 28 tentang etika juga dibahas di pasal 45 laporan. Pasal 45 ini berisikan beberapa poin. Yang pertama adalah dengan pelayanan yang diberi. Kemudian poin yang kedua adalah pelaporan sebagaimana dimaksud. Jadi wilayah tempat praktiknya gitu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dan disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan poin terakhir adalah ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi bidan yang melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan selain praktik mandiri bidan. Jadi kalau misalkan bidannya itu praktik di fasilitas pelayanan kesehatan, maka tidak diwajibkan untuk melakukan pencatatan pelaporan kepada, ya ditujukan kepada puskesmas gitu ya. Jadi pencatatan dan pelaporannya itu hanya untuk data rumah sakitnya seperti itu. Next. Kemudian akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai pasal yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan. Next.
Nah, kewenangan dan pelayanan kebidanan dalam Permenkes nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik kebidanan pasal 18 tentang kewenangan, bidan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu, pelayanan kesehatan pada anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan ibu. Nah, dalam pasal 19 menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan ibu. Ada 3 poin ya, ada 3 poin, yaitu sasaran, pelayanan yang diberikan, dan kewenangannya. Next. Untuk sasarannya itu ada pada ibu masa sebelum hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui, dan masa antara 2 kehamilan. Lalu untuk pelayanan yang diberikannya merupakan konseling pada masa sebelum hamil, antenatal care pada kehamilan normal, persalinan normal, ibu nifas normal, ibu menyusui, serta konseling pada masa antara 2 kehamilan. Boleh di next. Lalu kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatannya antara lain ada episiotomi, pertolongan persalinan normal, penjahitan luka jalan lahir tingkat 1 dan 2, penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Next. Lalu fasilitas atau bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi ASI eksklusif, pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala 3 dan postpartum, penyuluhan dan konseling, lalu bimbingan pada kelompok ibu hamil, serta pemberian surat keterangan kehamilan dan kelahiran. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Lanjut pasal 20 mengenai pelayanan kesehatan anak. Pelayanan anak pasal 18B ada pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Selanjutnya, pada ayat 1, bidan itu berwenang melakukan pelayanan neonatal esensial, penanganan kegawat daruratan, dilanjutkan dengan perujukan, lalu ada pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Yang keempat, ada konseling dan penyuluhan. Pelayanan neonatal esensial. Pada ayat 2A meliputi inisiasi menyusui dini, pemotongan dan perawatan tali pusat, terus pemberian suntikan vitamin K1, terus pemberian imunisasi B0, lalu pemberian fisik bayi baru lahir, pemantauan tanda bahaya, pemberian tanda identitas diri, dan merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Next. Penanganan kegawat daruratan dilanjutkan dengan perujukan. Pada ayat 2, huruf B meliputi penanganan awal asfiksia bayi baru lahir melalui pembersihan jalan nafas, ventilasi tekanan positif, atau kompresi jantung. Yang kedua, ada penanganan awal hipertemia pada bayi baru lahir dengan BBLR atau berat badan rendah melalui
penggunaan selimut atau fasilitasi dengan cara menghangatkan tubuh bayi dengan metode kangguru. Yang ketiga, ada penanganan awal infeksi tali pusat dengan mengoleskan alkohol atau povidoniodin serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering. Yang terakhir, membersihkan pemberian salep mata pada bayi baru lahir dengan infeksi gonor. Selanjutnya, ada pemantauan tumbuh kembang bayi dan anak balita dan anak prasekolah. Pada ayat 2, huruf C meliputi penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang bayi dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Selanjutnya ada konseling dan penyuluhan. Dibahas pada ayat 2, huruf D meliputi pemberian komunikasi, informasi, edukasi KIE kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir. Lalu ada pelayanan kesehatan berupa imunisasi, gizi seimbang, PHBS, dan tumbuh kembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan anak. Berdasarkan pasal 20, yang pertama, pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Nomor 2, dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, bidan berwenang melakukan yang pertama, pelayanan neonatal esensial, yang kedua, penanganan kegawat daruratan lanjutkan dengan perujukan, yang ketiga, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah, dan yang keempat, konseling dan penyuluhan, yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya mungkin ini nomor 5-nya ada pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C meliputi kegiatan pertimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini dan intervensi dini, penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Yang keenam, konseling dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D meliputi pemberian komunikasi, informasi edukasi kepada ibu dan keluarga tentang perawatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan, imunisasi, gizi seimbang, PHBS, dan tumbuh kembang. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, tapi ini mungkin lebih ke remaja kalian. Di sini saya membahasnya gitu. Boleh dilanjut? Oke, untuk pelayanan kesehatan reproduksi untuk remaja ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan yang di dalamnya berisi tentang boleh di next, melakukan ya sesuai dengan pasal 25 ayat 1 huruf E, yaitu melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan.
Lalu di sini membahas tentang remaja tuh berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti apa saja gitu. Jadi yang pertama pelayanan kesehatan yang berhak mereka dapat itu tentang keluhan reproduksi, mereka bisa konsultasi gitu. Terus berbagai macam penanganan kegawat daruratan yang terjadi kepada remaja, lalu pemantauan tumbuh kembang mereka, konseling dan penyuluhan, kebutuhan dan penyediaan obat, informasi kesehatan dan pelayanan-pelayanan lainnya mungkin yang belum disebutkan karena terlalu luas cakupannya. Lalu selanjutnya akan ada contoh pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi menurut suatu jurnal ada metode penelitian yang meneliti sebuah kasus-kasus pada remaja gitu ya. Lalu penelitian ini memiliki alasan kenapa sih harus remaja gitu yang dipantau, karena remaja ini merupakan makhluk yang unik dan uniknya mereka pengaruh teman sebaya itu lebih besar daripada arahan dari orang tua gitu. Terus sebenarnya metode penelitian ini awalnya hanya untuk pengkajian gitu, sebuah pengabdian masyarakat yang tadinya hanya akan berjalan selama 2 bulan pada tahun 2019, namun karena dirasa efektif, jadi program ini terus berjalan hingga sekarang. Metode yang digunakan yaitu wawancara dengan mendata masalah-masalah yang dialami para remaja sehingga nanti akan ditarik kesimpulan dengan tujuan mengetahui sejauh mana pengetahuan remaja untuk mengenai kesehatan dirinya sendiri dan bagaimana cara menanganinya. Nah, di sini ada hasilnya. Ya lumayan mengejutkan hasilnya gitu. Di sebuah desa yang mungkin masih dibilang minim pengetahuan para remajanya, sehingga terjadilah kesimpulan dengan hasil yang seperti ini gitu. Boleh dilanjut? Nah, dengan adanya program kerja ini, yaitu pembentukan posyandu remaja, diharapkan dapat menjadi wadah untuk fasilitas remaja dalam memahami permasalahan kesehatan remaja, menemukan alternatif pemecahan masalah, membentuk kelompok dukungan remaja agar mereka tuh bisa diskusi. Sebenarnya hal ini luas, sebenarnya hal ini tuh boleh dilakukan atau enggak gitu. Terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Ya dengan mereka berdiskusi jadi tahu gitu masalah apa aja yang terjadi dan bisa segera diselesaikan oleh pihak-pihak yang memang dalam cakupan pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah. Ada pasal 22 yaitu menyangkut kewenangan sebagaimana dimaksud dari pasal 18 tadi. Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan yang berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan dan pelimpahan wewenang melakukan tindakan tetapi secara melalui mandat dari dokter. Lalu ada pasal 23, kewenangan berdasarkan program pemerintah dan kewenangan karena tidak adanya tenaga medis lain di suatu wilayah atau di suatu tempat bidan bertugas. Lalu ada pasal 24, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan di tempat kerjanya. Akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tadi di atas harus sesuai dengan kompetensi. Lalu untuk menjamin kebutuhan terhadap penerapan kompetensi yang diperoleh bidan selama pelatihan, sebagaimana yang dimaksud ayat 1 di atas, Dinas Kesehatan, Kabupaten atau Kota harus melakukan evaluasi pasca pelatihan di tempat kerja bidan. Lalu selanjutnya ada evaluasi pelatihan. Next. Nah, di sini ada pasal 25, ada beberapa ya yang terkandungnya. Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1, yaitu
pemberian pelayanan dan kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi di bawah kulit. Lalu asuhan antenatal terintegrasi dengan invertasi khusus penyakit tertentu. Lalu ada penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman, lalu memberikan imunisasi rutin dan tambahan sesuai dengan program pemerintah, lalu melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, lalu usia sekolah dan remaja, juga penyehatan lingkungan sekitar. Lalu memantau tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah, dan juga anak sekolah. Lalu ada melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan pemberian penyuluhan terhadap infeksi menular seksual atau IMS, termasuk memberikan kondom dan lain sebagainya. Lalu ada pencegahan penyalahgunaan narkotika seperti psikotropika dan zat adiktif lainnya. Lalu melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas, ini penting ya. Lalu selanjutnya ada vaksin, yaitu kebutuhan logistiknya itu dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Lalu ada pasal 26 di sini, kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 tadi. Kan biasanya kan bidan itu ditempatkan bisa jadi di daerah terpencil dan tidak ada nakes lain selain bidan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kewenangan karena tidak adanya tenaga medis kesehatan lain itu boleh. Lalu keadaan tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas bagaimana dimaksud pada ayat 1. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada pelimpahan kewenangan dokter. Jadi menurut Peraturan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017, pasal yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan dokter itu terbagi menjadi 2, yaitu pasal 22 itu pasal 22 huruf C serta pasal 27. 27 itu lebih spesifik lagi. Nah, ini tuh mengenai pelimpahan wewenang bidan dari dokter. Undang-undang ini berisi tentang mandat yang diberikan oleh dokter kepada bidan dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan apabila terdapat kebutuhan pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter di fasilitas pelayanannya. Jadi, apabila dalam suatu puskesmas kita memerlukan tenaga dokter yang lainnya, kita bisa menggunakan pelimpahan kewenangan dokter ini. Nah, mandat ini diberikan secara tertulis kepada bidan dalam suatu fasilitas kesehatan dengan memperhatikan bahwa bidan tersebut berkompeten, dengan memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh bidan. Kemudian yang kedua, mandat ini tidak boleh diberikan tanpa pengawasan dari dokter. Kemudian yang ketiga, bidan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan klinis, karena apabila salah mengambil keputusan klinis itu bisa termasuk malpraktik. Kemudian selanjutnya adalah pelimpahan tidak berlangsung secara terus-menerus. Jadi pelimpahan ini hanya berlangsung hingga tindakan itu selesai begitu. Kemudian yang terakhir adalah menjadi tanggung jawab dokter selama pelimpahan berlangsung. Jadi bidan pun masih tetap ada dalam tanggung jawab dokter begitu. Nah, kemudian di sini ada kasus yang pertama. Ini bercerita tentang Sabtu malam pada tanggal 4 Juli, Jainuri, 28 tahun bersama istrinya Aljana, berusia 28 tahun, mendatangi rumah bidan di Sri Fuji di Ketapang Barat. Kedatangannya untuk melahirkan. Setelah menunggu cukup lama, suami bidan Sri Fuji meminta agar mencari bidan lain karena istrinya sedang sakit. Pada saat itu, kondisi Aljana tidak memungkinkan untuk dibawa ke bidan lain. Akhirnya, Aljana melahirkan putrinya di depan pagar rumah bidan Sri Fuji dengan dibantu keluarga. Ketua IBI Sampang Rosida menilai bidan Sri Fuji melanggar kode etik kebidanan. Karena itu, pihaknya mengeluarkan rekomendasi pencabutan sementara izin praktik dan pembinaan kepada yang bersangkutan. Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena Sri Fuji dianggap menelantarkan pasien. Analisis dari kasus itu, dalam kasus tersebut, bidan tersebut melanggar etik kebidanan. Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 ini, bidan telah melanggar pasal 28 tentang kewajiban bidan, yaitu pada poin C, yang berbunyi bidan memiliki kewajiban merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan waktu. Berdasarkan pasal ini, artinya jika bidan tidak memiliki kewenangan atas kasus yang dihadapi klien atau tidak melayani
dengan tepat waktu, maka bidan harus merujuknya kepada tenaga ahli yang lebih mampu dan berwenang melakukan tindakan tersebut. Dalam kasus ini, Sri Puji tidak mampu memberikan pelayanan, namun juga tidak merujuknya kepada tenaga ahli yang lebih mampu. Kemudian yang mengatur kasus ini juga, bidan ini juga melanggar pasal 19 ayat 3, yaitu dalam pelaksanaan kesehatan ibu, bidan harus melakukan penanganan kegawat daruratan dengan rujukan. Ya, itu sekian yang sudah dipresentasikan. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya boleh langsung di list